Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina Astuti dengan NIM C1B019033 dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara mengenai masalah pemupukan dengan beberapa petani. Kalau Bapak perkenalan dulu dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Anam. Pekerjaan atau jabatan adalah saya ketua kelompok tani dari Poktan Subur dan ini adalah kakak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ribahan. Saya anggota dari kelompok tani Patuh Karya. Kerjaan saya adalah sebagai petani dan peternak. Nama saya Tauhid sebagai petani kelompok tani Fakar. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apakah pemupukan itu penting dilakukan dalam pertumbuhan tanaman? Apa pengaruhnya dari pertumbuhan tanaman tersebut? Pemupukan itu sangat penting sebagaimana kita memakan nasi. Tanaman itu sangat membutuhkan pupuk dari masih kecil sampai dia sudah besar. Itulah pentingnya pemupukan. Mungkin ada tambahan dari Pak. Dari saya, keluhan dari petani sekarang ini tentang kelangkaan pupuk. Pupuk itu sangat kita butuhkan sekali, tetapi untuk mendapatkannya itu susah sekali. Ada tapi kurang lah. Nah, kan tadi Bapak bilang ada kelangkaan. Mungkin ada peran dari pemerintah atau lembaga. Nah, kan Bapak sendiri di sini menjadi anggota kelompok tani. Mungkin dari kelompok tani tersebut ada yang memberikan bantuan, pemberian pupuk atau semacamnya gitu. Untuk saat ini masalah bantuan kami sudah masukkan proposal masalah bantuan, tapi sampai saat ini masih belum ada keluar bantuan berbentuk pupuk atau berbentuk apapun, masih dalam proses lah gitu. Nah, kami sangat membutuhkan bantuan berupa pupuk walaupun organik maupun non organik untuk mendongkrak biaya kami lah gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi disebutkan pupuknya kan ada dua jenis, organik dan organik. Iya, non organik. Ya, non organik. Mana yang lebih baik digunakan pada saat musim tanam tiba agar mempercepat pertumbuhan, atau apakah bisa digunakan keduanya dengan dosis yang sama? Atau kalau bertanya tentang organik dan organik, memang organik itu paling lambat cara kerjanya, dan kimia itu ya memang namanya kimia ya cepat. Tapi yang sekarang ini yang kami lakukan, kami mengimbangi pupuk kimia dan pupuk organik. Bagaimana caranya kami menjaga kesuburan tanah kami dan pH yang stabil agar tanaman kami bisa tumbuh. Kan kalau pH kami drop, yang selalu kami pakai kimia terus, pasti pH di bawah 5, 4. tanahnya jadi masam. Nah, dan kami menjadi susah. Nanti untuk pemupukan NPK pun kami kasih, yang diterima hanyalah nitrogen saja karena pH sudah drop. Nah, sebab itulah kami imbangin dengan organik. Contohnya organik yaitu petroganik seperti pupuk kandang. Dan sekarang ini kami masih lakukan proses pembuatan sendiri pupuk karena kelangkaan pupuk ini. Kami membuat pupuk sendiri dengan seperti NPK dari air cucian beras, NPK dari daun kelor, dan membuat kalium sendiri dari bahan-bahan organik. Ini pun kami masih lakukan secara bertahap lah, dan melakukan uji coba, dan nantinya kalau sudah terbukti dan teruji hasilnya, kami akan lakukan memberitahu pada petani yang lain untuk membuatnya, bagaimana cara membuatnya gitu. Terus apakah ada tanaman yang khusus untuk pupuk yang dibuat itu, atau semua jenis tanaman? Pupuk yang dibuat ini semua jenis tanaman, bisa dari tanaman buah sampai tanaman sayur lah. Tadi sudah dijelaskan pentingnya pemupukan dan jenis-jenisnya. Nah, setelah itu apakah ada faktor-faktor atau masalah yang terjadi pada saat melakukan pemupukan?
yang ditimbulkan atau kendalanya? Ya memang itu dalam melakukan pemupukan itu pasti ada masalah, karena kebanyakan kita menjadi petani tidak tahu bagaimana takaran dan dosis dan waktu yang tepat memberikan pupuk nitrogen ataupun fosfat ataupun kalium. Kebanyakan itu kesalahan para petani, bagaimana cara memberikan pemupukan yang baik dan benar. Selanjutnya, apa sudah diberikan sosialisasi dari kelompok tani atau yang sebagai ketuanya gitu, diberikan sosialisasi mengenai pemupukan yang tepat, pupuk yang baiknya gimana gitu? Mungkin Kalau dari kelompok tani subur selalu kita berikan sosialisasi bagaimana cara memberikan pemupukan yang tepat. Kalau tanaman masih umur 1 minggu 2 minggu, kita kasih tahu dia memberikan pupuk starter. Bagaimana cara memberikan pupuk starter itu? Starter itu adalah kan menstart pertumbuhan. Kita memberikan nitrogen, selalu kita bagi tahu itu semuanya kepada para petani kita. Tapi kebanyakan sekarang kan masih banyak petani yang petani tua lah masalahnya, bukan petani milenial. Kalau yang petani milenial rata-rata sudah tahu fase pemupukan itu, tapi ini yang petani yang tua ini masih kurang lah. selanjutnya, apakah cuaca juga mempengaruhi dari pemupukan? Sangat mempengaruhi cuaca. Kalau musim hujan sangat mempengaruhi pemupukan. Nah, tapi karena kecerdikan para petani milenial, dia membuat bakteri-bakteri sendiri. Contohnya untuk layu fusarium, dia menciptakan jamur-jamur trichoderma. Itu sudah kami wanti-wanti itu sebenarnya dalam musim hujan maupun musim kemarau. Selanjutnya, tadi kan tanaman ini sudah diberikan pupuk. Nah, hasil dari tanaman ini cukup baik, tapi tidak sesuai dengan harga pasar. Apa yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian dari tanaman tersebut? Ya, kalau kita misal tanam kacang panjang, terus biayanya tidak bisa kembali lah gitu kan. Kadang-kadang memang itu resiko kita sebagai petani. Enggak ada kita yang mau tanaman yang kita tanam itu harganya murah. Tapi tetap kami rawatlah seadanya untuk menutupi kerugian. Nah, gimana pendapat Bapak mengenai ada kan petani-petani yang kalau di harga pasarnya itu turun, mereka nggak terlalu peduli sama tanamannya, mereka buang-buang sia-sia lah gitu. Nah, gimana pendapat Bapak? Nah, itulah yang salah, itu yang seperti saya katakan tadi. Bagaimana cara kita menutupi kerugian ataupun mengurangi kerugian. Kalau tanaman itu murah terus kita tebas langsung, nah rugi total. Tapi kalau tanaman itu kita biarkan, kita panen, walaupun murah tapi dia masih laku di pasaran, tapi itu bisa mengurangi kerugian. Kita yang semula mau rugi 1 juta jadi rugi 500. Nah, itulah kesalahan para petani. Selanjutnya, apakah ada tanaman-tanaman tertentu yang bisa ditanam di musim tertentu seperti sekarang ini musim kemarau? Apakah ada rekomendasi tanaman tersebut untuk ditanam pada saat musim untuk mendapatkan hasil yang seimbang? Mungkin kalau di tempat kami ini ya tidak berpengaruh tanaman apapun kami tanam, walau musim kemarau maupun musim hujan. Di sini airnya cukup lah, dapatlah kita air kalau musim kemarau. Jadi tanam padi maupun tanaman sayur itu bisa saja ditanam. Tapi kami di sini tidak menanam, bukan padi saja. Kebanyakan kami di sini menanam yang sayur mayur yang panen berkali-kali. Sekian dari kami dulu, Poktan Subur dan Poktan Pakar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf mengganggu. Semoga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi saya dan bagi pendengar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.